بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi wa safiyuhu wa khaliluh. Nasyhadu jami'an annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Para ayah, bunda, pengurus posko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sangat. Di pagi hari ini kembali Allah izinkan kita semuanya untuk berkumpul mengkaji, dengan niat mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Abu Zakaria atau yang biasa kita kenal dengan Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau. Karena kita berterima kasih karena beliau telah menulis kitab yang luar biasa, kitab yang dipuji oleh banyak ulama. Pernah saya sampaikan dipuji oleh Imam Asy-Syakhawi juga. Imam Asy-Syakhawi mengatakan seorang muslim itulah yastaghna anhu. Seorang muslim itu bahkan hampir tidak boleh tidak untuk mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Karena kitab yang tadi disampaikan oleh Pak Azam, kitab yang sangat bagus sekali untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalamnya berisi tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa memulai kembali untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Salat ma'assalam, semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bersalawat salam kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau, dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan sebagai pengikut beliau, amin ya rabbal alamin. Ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Mohon maaf ini agak sedikit terbata-bata ya. Kita sudah sampai hadis yang kelima Pak ya. Hadis yang keempat sudah Pak ya. Hadis yang keempat kita sudah selesaikan. Kita baca hadis yang kelima. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ma'an, kunyahnya Abu Yazid, Ma'an bin Yazid. Jadi bapaknya Ma'an namanya Yazid, bapaknya Yazid namanya Akhnas. Wa huwa maksudnya Ma'an, wa abuhu dan Yazid, wa jadduhu dan Akhnas, sahabiyun, para sahabat.
Jadi 3 orang ini, anak sampai kakek, ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Dulu bapakku Yazid, jadi yang bercerita siapa? Ma'an. Dulu bapakku Yazid mengeluarkan dinar, dananir jamak dari dinar. 1 dinar berapa, Pak? 2,8. Mau 3 juta pokoknya ya Pak ya. Tapi kalau dinar dikutab diturunkan, alhamdulillah. 2,5, betul? Iya. Khair, alhamdulillah. Dulu bapakku Yazid mengeluarkan beberapa dinar. Kemudian dia bersedekah dengan dinar-dinar itu. Cara bersedekahnya dia menaruhnya, fawadha'aha, menaruh dinar-dinar itu, inda rajulin fil masjid, diserahkan kepada pengurus masjid. Maksudnya gitu ya, diberikan kepada laki-laki dalam masjid. Mungkin DKM atau marbot ya. Disebut marbot itu dikata robato Pak ya. Marbutun. Marbut itu artinya melingkar. Dia terikat ya. Dia terikat dengan masjid. Kalau sekarang marbot hanya tukang azan ya. Ngepel bahkan. Nah. Jadi diserahkan kepada pengurus masjid. Mungkin begini Pak, ini saya sedekah, silakan nanti kalau ada orang diberikan. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Maka Ma'an bercerita, lalu saya datang ke masjid dan saya mengambil dinar-dinar itu, fa'ataituhu biha, dan saya bawa dinar itu kepada bapak saya, biha, ya dengan dinar-dinar itu. Jadi bapaknya tadi bermaksud untuk bersedekah, dititipkan ke masjid. Ma'an datang mengambil uang sedekah itu. Faqala, maka bapaknya berkata kepada si Ma'an yang pulang membawa uang yang disedekahkan bapaknya, wallahi ma iyyaka aradtu. Wahai Ma'an, demi Allah, bukan kamu yang saya maksud. Saya tidak ingin bersedekah kepada kamu, tapi kepada yang lain. Maksudnya begitu. Fa khasamtuhu ila Rasulillah, maka Ma'an mengatakan, khasama yukhasimu itu artinya sebenarnya apa? Bertikai ya. Tapi maksudnya bukan bertikai, tapi apa? Mari kita mencari hukum, kita angkat hukum ini kepada Rasul. Faqala, maka Nabi SAW setelah sesampainya di depan Nabi, mereka ceritakan kejadian itu. Maka Nabi mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid. Siapa Yazid? Bapaknya tadi. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau keluarkan nanti di jilid ketiga, kalau jenengan buka kitab Fathul Bari halaman 291. Masya Allah, hadis yang banyak faedahnya kalau kita kaji nih Pak. Mungkin faedah yang pertama bisa kita, biasa kalau kita baca hadis maka kita harus mempelajari dulu siapa sih perawinya kan gitu Pak ya. Ini dari Yazid bin Ma'an bin Yazid. Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Dari Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Ini kalau kita buka fikih sirah sahabat, beliau ini tiga-tiganya dari Ma'an, Yazid, dan kakeknya Al-Akhnas, mereka semua pejuang perang Badar. Subhanallah ya, indah Pak, punya anak
punya cucu, semua pejuang. Atau anak bangga punya bapak, punya kakek, semuanya pejuang dakwah. Itu luar biasa bahagianya, karena tentu akan dikumpulkan dalam kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Bahkan si Ma'an dan bapaknya dan juga kakeknya ini, Ma'an pernah mengatakan, bay'atu Rasulullah wa ana wa abi wa jaddi wa khasamtu ilai. Saya itu pernah membaiat Rasul bersama bapakku dan kakekku. Indah, Pak. Indah. Maka kalau kita punya keturunan itu harus meniatkan mereka semuanya itu sama-sama berjuang di jalan Allah, sehingga seperti sahabat ini. Ini motivasi kita, jangan sampai anak turun kita itu jauh visinya dengan kita. Harus mendidik mereka biar sama dengan kita, minimal itu, atau harus lebih, kan begitu, Pak, ya. Itu Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Maka juga jadi perhatian bagi kita, karena yang namanya cucu itu pasti lahir dari anak kita dan pasangannya. Berarti cari pasangan anak kita juga harus yang hati-hati, tidak sembarangan, Pak. Sehingga lahirlah cucu yang sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu, kalau ada yang lamar anak-anak antum, presentasi dulu, kan gitu ya. Apa tujuannya, ya? Mau dibawa kemana anak saya, kan gitu. Subhanallah, gitu, Pak. Jadi harus mulai dari sekarang begitu. Jangan seperti orang-orang di kampung yang sembarangan dibawa, laki-laki sembarangan dibawa kemana-mana, bapaknya nggak peduli, gitu, Pak, ya. Masya Allah. Dibawa pulang sampai dibawa pergi, dipulangkan malam, ya biasa aja, kan gitu ya. Nah, jangan sampai begitu. Karena untuk melahirkan cucu pasti harus ada pasangannya. Maka pilih pasangan yang nanti melahirkan cucu-cucu yang juga luar biasa. Bahkan Ma'an ini termasuk sahabat yang nanti ikut memperjuangkan Islam ke Damaskus. Asal jazakallah, Pak. Ya. Ke Mesir, ya. Warna, ya. Ke Mesir sampai ke Irak juga. Ini Ma'an. Jadi dia pejuang Islam juga, yang turut menghadirkan Islam ke negeri-negeri Eropa juga. Dia mengatakan tadi, faedah berikutnya, ya, kana abi akhraja dananir yatasaddaqu biha. Memotivasi kita masyayikh, para ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semuanya itu harus semangat untuk mengeluarkan harta kita untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Coba ini Yazid, dia bukan orang yang kaya raya, bukan, ya, tapi dinar itu sudah lumayan banyak, Pak, ya kan? Ini tidak disebutkan 1-2 dinar, tapi dananir, berarti beberapa dinar gitu. Dia sedekahkan, dan dia ingin agar uang yang dia pegang itu sampai kepada orang lain, sehingga dia tidak sedekahkan ada orang ke rumah dikasih, enggak, tapi dia lewatkan takmir masjid, karena dia tahu bahwa nanti orang yang datang ke masjid banyak, dan pasti orang-orang yang datang ke masjid adalah orang-orang yang baik. Maka dia putuskan untuk mensedekahkannya lewat masjid. Dananir. Kalau sekarang mungkin 2 dinar berarti hampir sekitar 6 juta, 5 juta lah katakan. Nah, 3 dinar silakanlah, Pak. Misal 10 dinar, Masya Allah. Jadi para ulama mengatakan ini dinarnya tidak diketahui jumlahnya. Artinya mungkin banyak. Wallahu a'lam. Jadi motivasi kita untuk
bersedekah. Nah, Pak, jazakallah. Nah, jazakallah Pak Prima. Subhanallah. Dan sedekah itu masyayikh, kembalinya itu ya kepada diri kita sendiri. Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam, siang, sirran wa 'alaniyah, baik sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyah atau terang-terangan, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka. Artinya sebenarnya sedekah itu justru adalah seakan-akan memberikan sedekah pahala kepada diri kita sendiri, begitu. Itu yang kadang tidak dipahami orang. Dia niat sedekah itu seakan-akan saya ingin membantu orang lain. Sebenarnya orang sedekah itu dia membantu dirinya untuk mendapatkan pahala. Maka kalau ada orang yang menerima sedekah, antum harus bersyukur, Pak. Begitulah. Karena alhamdulillah ada yang membantu saya untuk saya mendapatkan pahala. Pahala dari Allah tidak ditentukan, tentunya jemaah sekalian. Mungkin boleh jadi juga uang itu dilipat gandakan kita dapatkan, atau pahala yang lain, atau mungkin adalah pahala kenikmatan surga, kan begitu. Jadi sedekah itu, Pak, antum harus pahami ibu sekalian, sedekah itu sebenarnya membantu diri kita sendiri untuk mendapatkan pahala. Bahkan lanjutan ayat, falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada takut dan tidak ada rasa bersedih. Karena antum tahu, satu permintaan orang yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia itu permintaannya nggak banyak, Pak. Permintaannya itu cuma satu. Laula akhartani, ya Allah, jikalau engkau akhirkan saya ini tidak mati atau dihidupkan kembali ke dunia, maka dia mengatakan fa'atasaddaq, ya, fa'asaddaq, maka saya ingin bersedekah. Masya Allah. Bukan saya ingin apa ini A, B, C, enggak, tapi fa'asaddaq, saya ingin bersedekah ya Allah. Jadi tolong hidupkan saya lagi, begitu. Tapi ya tidak mungkin bisa hidup lagi, Pak. Jadi sedekah itu luar biasa, ya mas sekalian. Dan ini kita diajari oleh hadis ini, semangat para sahabat itu untuk mensedekahkan harta mereka. Faedah berikutnya, tadi Yazid memberikan hartanya, mensedekahkan hartanya lewat masjid. Jadi boleh, Pak, mewakilkan kepada seseorang atau kepada orang lain atau kepada lembaga, mewakilkan sedekah kita, itu boleh, tidak masalah. Ya. Nah, di sini misal ada lembaga kita namanya Bilistiwa, Baitul Mal Katulistiwa, yang itu lahir diawali dengan adanya tawaf. Tawaf itu kan ta'awun dan wakaf. Tapi setelah semakin melebar dipelajari ilmu Islam itu, beliau Ustadz Budi dan mulai melihat kekokohan timnya, maka mulailah dibuka Baitul Mal. Karena yang mendanai peradaban Islam itu dulu adalah Baitul Mal. Baitul Mal. Dan itu dimulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Baitul Mal di rumah Nabi sendiri. Jadi Baitul Mal dulu itu cuma di rumah Nabi. Maka ada kisah kan Nabi setelah sholat itu bergegas langsung melewati pundak-pundak sahabat yang masih berzikir itu, dan mereka tidak pernah melihat Nabi seperti itu. Maka mereka bertanya, kenapa ya Rasulullah? Saya ingat di rumahku masih ada segenggam emas. Emas apa itu maksudnya? Emasnya umat. Maka saya tidak mau kalau itu berlama-lama di tempat saya. Itu Baitul Mal dulu begitu. Kemudian semakin besar, para sahabat seperti Abu Bakar itu menginfakkan, mewakafkan rumahnya yang kecil begitu untuk naruh uang muslimin. Tambah besar lagi, dibuatlah semacam kayak memang kementerian begitu, Pak.
Nah, jadi boleh kita melewati lewat sedekah ke Baitul Mal atau Laziz mungkin ya, nah, Laziz dan sebagainya. Atau tadi mungkin langsung lewat masjid. Nah, gitu juga boleh. Jadi bolehnya kita mewakilkan pemberian sedekah kepada orang lain lewat orang lain juga. Faedah berikutnya, masyayikh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan bab kita itu tergantung apa yang diniatkan. Meskipun apa yang kita harapkan itu salah alamat, tidak masalah. Betul ya Pak ya? Ini kan tadi Yazid bermaksud mensedekahkan uangnya untuk orang-orang lain, bukan untuk anaknya. Sehingga dia mengatakan wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kamu yang saya maksud wahai Ma'an. Tapi ternyata jawaban Rasul, laka ma nawaita ya Yazid. Ya Pak Yazid, kamu sudah mendapatkan niatmu. Makanya jamaah sekalian, tidak perlu sedih atau pusing ya kalau antum niat sedekah ternyata uang sedekah itu tidak diperuntukkan sesuai dengan antum niatkan. Tidak masalah Pak. Yang penting antum sudah niat, pahalanya sesuai dengan antum apa yang antum niatkan. Tidak perlu kemudian melaporkan polisi gitu ya. Saya niatnya ini malah dibuatnya, itu nggak perlu Pak. Karena nanti yang bertanggung jawab adalah yang mentasarufkannya itu. Tapi antum tetap dapat apa yang antum niatkan. Sehingga Rasul mengatakan laka ma nawaita. Dan bagi Ma'an, faedah berikutnya, Ma'an tidak berdosa. Di sini menunjukkan bolehnya orang itu bersedekah kepada anak. Boleh Pak? Kalau sudah bersedekah kepada anak, berarti tidak boleh diambil kembali. Karena Nabi mengatakan walaka ma akhadta ya Ma'an, bagimu apa yang telah engkau dapatkan, apa yang telah engkau ambil Ma'an. Tidak perlu Ma'an, kembalikan ke bapakmu, atau bapak sini Ma'an duitnya ya, gitu ya. Enggak Pak ya? Itu boleh. Jadi enggak masalah. Sedekah itu boleh kepada anak Pak. Cuman bahwa sedekah kepada anak itu tidak menggugurkan kewajiban orang tua kepada anak, yaitu berupa nafkah. Nafkah itu enggak boleh gugur walaupun anaknya sudah diberi sedekah. Jangan mentang-mentang ini anak saya sudah tak kasih sedekah, berarti nggak usah tak nafkahi ya, nggak boleh. Kewajiban bagi orang tua adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nah itu Pak. Masya Allah, itu hadis yang banyak faedahnya ini. Kemudian faedah berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawazu tahakum bainal ab wal ibn. Boleh Pak, seorang anak sama bapak ini mengangkat hukum kepada amir, boleh. Tidak masalah. Ya. Ada diskusi tadi. Tapi yang baik begitu Pak, kayak tadi kan, si Ma'an sama si Yazid. Tidak gontok-gontokan. Memang si Ma'an tidak langsung mau memberikan uangnya gitu kan. Ya sudah Pak, ayo kita tanya aja ke Nabi. Ini Pak, jadi budayakan hal seperti itu, mempertanyakan hukum kepada ahlinya, begitu loh. Bahkan antara anak dan bapak tidak masalah. Karena Yazid
juga tidak tahu hukum uang itu, ma'an juga tidak mau mengembalikan, gitu kan? Uang ini sudah saya dapat, gitu lah. Nah, mari kita tanyakan kepada Rasul. Iya, iya. Nah, Masya Allah kan gitu Pak. Jadi budaya seperti ini Pak harus ada ini. Ini di zaman Nabi begitu, sering begitu. Nanti hadis berikutnya pun begitu. Kalau ada sesuatu itu, kita kembalikan kepada yang mengetahuinya. Jangan malu-malu untuk mengangkat hukum kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang sudah tidak ada Nabi, ya kita kembalikan bagaimana Al-Quran itu berbicara, bagaimana hadis. Kemudian kita tanyakan kepada para ulama gimana memahami ayat dan hadis seperti ini gitu. Jadi itu yang harus kita budayakan, ya. Budayakan untuk mempertanyakan kepada yang ahli. Kemudian faedah berikutnya, yajuzu al-amal bil mutallaqat ala itlaqiha. Boleh seseorang itu beramal secara mutlak, tidak dirinci, ya, nggak harus begitu. Seperti tadi, dia si Yazid itu sudah, saya ingin mensodakokan hartaku ini, silakan siapapun yang mau, nah, gitu kan? Itu boleh. Juga boleh antum merinci, itu juga boleh. Saya mensodakokan ini tapi khusus pada ahli ilmu misalnya, itu nggak masalah juga. Ya boleh beramal secara mutlak atau secara spesifik juga boleh, tidak masalah. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima dari sahabat Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Hadis berikutnya, nah, harus cepat supaya selesai Pak ya. Ini nggak selesai nanti kalau cuma satu hadis. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Hadis yang keenam ini adalah hadis yang disampaikan oleh Abu Ishaq. Ini namanya kunyah. Saya pernah menerangkan kunyah belum, Pak? Kunyah itu kalau memakai atau diawali dengan abun atau umun atau ibnun, itu namanya kunyah ya. Ummu siapa, abu siapa, itu namanya kunyah. Tapi kalau laqab tidak pakai amun, abun ya, tapi misal Hamzah Asadullah, Hamzah singa Allah, itu namanya laqab. Ya, bedanya kunyah sama laqab adalah kalau kunyah pakai abun sama umun. Abu siapa gitu ya. Di sini Abu Ishaq. Sa'ad bin Abi Waqqas punya kunyah namanya Abu Ishaq. Dan tidak harus kunyah itu bahwa dia adalah memang anaknya si kunyah itu, belum tentu. Seperti Imam Nawawi, Abu Zakaria, beliau tidak menikah dan tidak punya anak. Umur 45 tahun sudah meninggal dunia. Bukan beliau tidak mau menikah, tapi karena memang terlalu sibuk memikirkan ilmu dan meninggal di tengah-tengah menulis kitab apa Pak? Majmu' Syarah Muhadzab ya. Syarah dari kitabnya Imam As-Sayrazi namanya Al-Muhadzab. Baru jilid keberapa sudah meninggal dunia beliau. Artinya tidak harus selalu bahwa kunyah itu kepada anak, tidak masalah. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha disebut dengan Ummu Abdillah. Enggak, Ummu Abdillah. Karena yang ngasih kunyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Antum misal Pak Imam tidak harus tapi kalau ada anak pakai kunyah anak bagus Pak ya. Siapa namanya putranya Pak? Ya Abu Syamil misal gitu ya, Masya Allah. Abu Hasnah gitu. Dia namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Abi Waqqas itu juga kunyah, namanya adalah Malik, Sa'ad bin Malik. Tapi kalau Sa'ad bin Malik antum nggak kenal ya. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas kenal. Bin Uhaib, kakeknya namanya Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Quraisy. Jadi ada sambung nasab ketemu nasab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama dari Quraisy. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, kita sekalian mengenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Di sini disebutkan ahadil ashratil masyhudi lahum bil jannah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Bukan sembarangan ini Pak, Masya Allah, dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Kita ada yang jamin? La ya masyayikh, la ilaha illallah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Ya. Masuk Islam beliau masih muda, umur belasan tahun, sekitar 16 atau 17 tahun dia. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. 17 sudah mikirnya itu dakwanya luar biasa. Kalau kita kadang melihat umur anak 17-an, nggak apa-apa lah, masih 17 tahun gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah meluk Islam. Dan masuk Islam di waktu itu, antum tahu kan, pertentangannya dengan keluarga besar, luar biasa. Bukannya sekedar musuh, tapi keluarga besar, Pak. Keluarga besar Quraisy tidak menerima Islam itu. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun dia sudah mau memeluk Islam. Sehingga dia mengatakan, saya masuk Islam itu, saya tidaklah melihat orang masuk Islam kecuali saya masuk Islam. Maksudnya apa? Saya itu masuk Islam itu paling awal. Nah gitu lah, termasuk paling awal. Disebut as-sabiqunal awwalun. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ikut banyak peperangan, Pak. Perang Badar juga ikut. Perjanjian Hudaybiyah juga dia ikut. Kemudian nanti memperluas Islam ke Rustum Persia ya. Nah, itu juga dia jadi panglima bahkan itu, yang mengirim Rib'i bin Amir ke hadapan Rustum, yang kata-kata atau kalimatnya Rib'i bin Amir itu luar biasa kita dengarkan, pernah disampaikan oleh Ustaz Budi. Nah, itu yang ngirim adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang ahli buat anak panah, Pak. Di zaman jahiliyah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu keahliannya buat anak panah. Tapi kemudian setelah masuk Islam, dia jadi pemanah yang sangat ulung dan penunggang kuda yang sangat lihai lah. Jadi kalau dia perang itu, dia perangnya sukanya di atas kuda. Sa'ad bin Abi Waqqas. Antum bayangkan, naik kuda aja sudah repot kan? Sambil perang lagi, gimana caranya itu? Itu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sangat hebat sekali. Dan dia termasuk orang yang pertama kali memanah dari kaum muslimin. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat mulia yang doanya sangat mustajab. Tapi meskipun mustajab begitu, Pak, dan sangat mulia sekali, dia juga pernah difitnah, ya. Difitnah sholatnya nggak becus lah, ya. Difitnah tidak adil lah. Nah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mendoakan orang tersebut, kalau memang dia berdosa ya Allah, butakan dia, gitu kan? Artinya dia orang yang memfitnah itu buta di kehidupan akhirnya.
Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat mulia. Juga dia termasuk satu dari 6 anggota Majelis Syura di zaman Umar ibn Khattab. Di zaman Umar itu ada Majelis Syura, mungkin ya sama dengan gitu ya, Majelis Permusyawaratan begitu ya. Kalau dulu majelis begitu tidak banyak-banyak Pak ya, hanya 7 begitu di zaman Umar untuk memilih pengganti ya begitu. Kalau sekarang tambah rame memang sulit Pak. Maka kalau syura itu jangan rame-rame Pak ya. Kalau rame-rame itu namanya apa Pak? Makan-makan. Demo ya kan. Jadi akhirnya bentrok kan. Kalau syura kok rame itu kayak demo, bentrok. Syura jangan banyak-banyak. Taib. Beliau mengatakan qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW datang kepadaku, ya'uduni, menjengukku, ama hujjatil wada, tahun di mana kita melaksanakan haji wada, min waja'in ishtadda biya, dari sakitku yang sangat. Maksudnya apa? Nabi pernah datang kepadaku, menjengukku saat saya sakit di haji wada. Di haji wada itu saat mengalami sakit yang lumayan Pak, parah ya. Dianggap bahkan sakitnya itu adalah sakit menuju kematian karena saking parahnya. Maka saat Nabi menjengukku, fakultu, saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Nabi, ya Rasul, sungguhnya saya mengalami sakit yang sangat sebagaimana yang kau lihat. Wa ana dzumalin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan saya ini orang yang banyak harta. Masya Allah. Boleh Pak mengatakan begitu ya. Wa ana dzumalin, saya ini orang yang banyak harta. Wa la yarithuni illa ibnatun li. Enggak ada yang mewarisiku kecuali cuma anak perempuan satu. Ya, beliau sebenarnya tidak memprogramkan anak cuma satu Pak ya, tapi memang qadarullah Allah berikan cuma satu. Jadi jangan jadikan alasan gitu ya, untuk saya pengen anak satu saja Ustaz, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan Pak ya. Umat Nabi harus banyak karena Nabi nanti akan bersuka cita melihat umatnya yang banyak. Dan kita harus ikut membahagiakan Nabi dengan memperbanyak anak. Nah gitu ya. Gitu Bu ya. Iya. Jadi jangan cuma satu ya, yang banyak. 10 nggak apa-apa lah ya. Saya cita-citanya begitu Pak ya, 10 anak gitu. Tapi ya lihat-lihat juga kondisi kan gitu kan. Jangan setiap setengah tahun ngasihan istrinya. Ya. Maksudnya adalah setengah tahun si kecil punya kakak lagi ya kan? Kita harus kasihan ya, minimal 1,5 atau 2 tahun gitu ya. Taib. Afa atasaddaqu bisulusai mali. Ya Nabi, saya punya uang banyak, tidak ada yang mewarisiku kecuali cuma satu anak perempuan. Boleh nggak saya bersedekah dengan hartaku itu? Wahai Sa'ad, sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia. Nabi begitu perhitungannya Pak. Kenapa tidak boleh 2/3? Supaya anakmu ini jadi orang kaya juga. Jangan kau tinggalkan anak itu dalam keadaan miskin, minta-minta lagi. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fayyi imra'atak. Dan sungguhnya engkau wahai Sa'ad menginfakkan nafkah dan engkau berharap wajah Allah, maksudnya adalah ridha Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala atas apa yang engkau
infakkan hatta ma taj'alu fi fayyim ra'atik. Bahkan engkau menyuapi suapan ke dalam mulut istrimu, itu engkau akan diberikan pahala oleh Allah. Subhanallah, mudah Pak. Kita mendulang pahala sehari-hari itu mudah sekali. Yaitu dengan berinfak walaupun kepada keluarga. Qala fakultu, maka kemudian Nabi SAW, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan kisahnya. Fakultu, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan di Mekah ini oleh sahabat-sahabatku? Dia kan sakit tadi Pak. Dia khawatir kalau ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya Pak. Sahabat-sahabat yang kalau bertemu mengingatkan tentang surga, neraka gitu ya. Qala, beliau mengatakan, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadta bihi darajatan wa rif'ah. Wahai Sa'ad, sungguhnya engkau tidaklah ditinggalkan kemudian kamu beramal dengan sebuah amal yang engkau cari dari amal itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan ditambah derajatmu dan ketinggianmu oleh Allah. Jadi jawaban Nabi bukan oh enggak atau iya gitu enggak Pak, tapi tidaklah engkau ditinggalkan kemudian kamu beramal dan dengan amal itu kamu mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan mendapatkan derajat dan ketinggian. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudharraka bika akharun. Dan mudah-mudahan engkau tidaklah ditinggalkan sehingga engkau gimana Pak? Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika, dan mudah-mudahan tidaklah engkau ditinggalkan kecuali nanti ada orang yang mendapatkan manfaat dari dirimu atau ada orang yang mendapatkan madharat darimu. Maksudnya apa? Dari saat ketika nanti sakit kemudian ditinggalkan oleh Nabi, akan ada orang yang dapat manfaat, ada juga mungkin orang yang dapat madharat. Kalau dia ikut mungkin akan menyusahkan orang lain, begitu loh Pak. Maka tidaklah engkau ditinggalkan kecuali ada orang yang mendapatkan manfaat, ada orang yang mendapatkan madharat. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, amdi, lanjutkanlah, teruskanlah, jangan kau putus ya Allah, li ashabi, bagi sahabat-sahabatku, hijratahum, hijrah mereka, wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau kembalikan mereka kepada tempat mereka yang semula. Lakinnal ba'isu Sa'd bin Khawlah, tapi yang kami sayangkan, yang kami kasihani adalah Sa'ad bin Khawlah. Yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Sa'ad bin Khawlah ini di saat haji wada dia meninggal di Makkah Pak. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sangat panjang, banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya tadi kita sudah baca tentang sirah sahabatnya sedikit Pak ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian faedah berikutnya antum bisa lihat bagaimana Nabi SAW itu mengunjungi sahabatnya waktu sakit Pak. Masya Allah, kemarin kita sama Pak Azaz ya, mendengarkan itu dari ceramahnya siapa? Ustadz Amin ya. Jadi orang sakit itu jamaah sekalian, kadang itu tidak butuh apa-apa. Kadang yang dibutuhkan oleh mereka itu apa? Ditengok Pak, dijenguk Pak. Jadi kalau antum ada saudara yang sakit Pak, ada saudara yang kesusahan, itu dijenguk gitu loh. Dan ini sunnah Nabi SAW. Termasuk hak seorang muslim itu kalau dia sakit adalah dijenguk, bukan dijengguk ya, dijenguk ya, dijenguk. Itu.
Antum bayangkan pas sakit itu bahagia, nggak butuh orang bawa ini dan itu gitu ya. Tapi ada orang yang perhatian kepada kita, itu Masya Allah bahagia, betul ya? Apalagi antum datang kemudian mendoakan, memberikan sesuatu yang membuat dia itu agak sedikit lupa dengan sakitnya, itu Masya Allah Pak, luar biasa. Jadi kalau antum, ini kan berjamaah Masya Allah, ada yang tidak hadir Pak? Yang tidak hadir ditanyakan gitu kan, barangkali dia sakit, ya sekedar ditanya. Kalau sakit, yuk kita jenguk gitu. Itu luar biasa, menguatkan persaudaraan itu, menguatkan berjamaah itu ya. Sakit sampai tidak bisa hadir ke jamaah sholat ya, sakit tidak bisa hadir jamaah majelis ilmu, ini tanyakan. Karena orang yang sakit tadi hanya butuh untuk diperhatikan, bukan tidak harus bawa apa ya, nggak ada yang bisa dibawa, malu kalau enggak Pak. Antum pernah sakit semuanya kan, itu kalau ada orang nengok itu bahagia, seneng. Karena kalau ditinggal sendirian, dia ingat sakitnya, dia mikir. Tapi kalau orang datang, diajak ngobrol dan sebagainya, wah gitu. Jadi kalau orang sakit ditengok, seperti Nabi menengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian faedah berikutnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini qad balagha biya minal waja'i ma tara. Boleh Pak mengabarkan sakit kepada orang lain, asal dengan alasan Pak. Ini kan alasannya apa? Ya Rasul, saya itu punya uang banyak, tidak ada yang mewarisi kecuali satu orang. Nah, itu boleh. Jadi jangan mengabarkan sakit nggak ada alasannya, itu membuat kita ngersulo ya, tidak ridho. Tapi kalau ada alasan yang jelas tidak masalah. Atau minta dikasihani, jangan Pak ya. Kalau ada alasan yang jelas tidak masalah. Mohon maaf ya, saya sakit tidak bisa hadir, kan tidak masalah. Nggak ada apa-apa, saya sakit ini ya, ini nggak perlu Pak ya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya sakit banget ya Rasul, tapi saya orang yang punya harta banyak, boleh nggak saya bersedekah dengan 2/3 harta? Faedah berikutnya Masya Allah, orang kaya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas Pak ya, motivasi mereka itu ya tadi sedekah Pak, tidak mau menahan hartanya. Begitulah para sahabat Nabi ya. Para sahabat Nabi itu disampaikan oleh Jabir bin Abdullah setelah ikrar wakafnya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu ikrar wakafnya di depan banyak sahabat Pak. Itu cerdasnya Umar ya. Umar itu ikrar waktu beliau sudah jadi khalifah di depan para sahabat yang lain. Saya wakafkan ini dan itu. Jabir bin Abdullah mengatakan, sekembalinya orang-orang itu mendengar Umar menyatakan wakafnya, tidak ada satu sahabat pun yang mereka mampu secara harta kecuali mereka semuanya wakaf. Gitu ya. Subhanallah. Itu sahabat Nabi. Jadi motivasi mereka untuk akhirat itu tidak main-main. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, mainnya bukan angka Pak, tapi mainnya adalah bagian 2/3 hartaku. Bukan saya wakafkan 5M. Kalau hartanya ratusan M, itu 0, berapa kan gitu ya. Betul nggak? Tapi 2/3 begitu. Masya Allah, ini ya Rasul, saya punya uang banyak, saya mau sedekahkan 5 dinar. Tapi apa? 2/3 harta. Mainnya orang kaya begitu Pak. Bagian, bukan angka, bukan angka. Sahabat tidak angka, tapi bagian. Tapi 2/3 itu kemudian ditolak oleh Nabi. Jangan. Maka nanti di ilmu fikih itu boleh nggak bersedekah? Kan tadi kan 2/3 tidak boleh. Kalau setengah ya Rasul, tidak. Kalau 1/3 ya Rasulullah, 1/3, ya 1/3 itu sudah banyak, begitu. Maksudnya apa? 1/3 boleh. Maka nanti di fikih itu boleh nggak sedekah
itu, tapi sodakoh di waktu sakit menjelang kematian, Pak, ya, atau menjelang eksekusi mati. Nah, dalam ilmu fikih gitu. Intinya dia mau mati lah begitu, entah dari sakit atau eksekusi atau hukuman mati begitu ya. Itu boleh nggak dia mensodakohkan hartanya lebih dari sepertiga? Para ulama fikih mengatakan tidak boleh, berdalilkan hadis ini. Ya, tidak boleh, Pak, mensodakohkan di waktu menjelang kematian. Kalau tidak boleh, berapa diperbolehkan? Ya, kalau jumhur mengatakan sepertiga, tapi sahabat-sahabat itu banyak yang khilaf. Ada yang mengatakan seperempat, bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan seperlima, karena Allah itu membolehkan seperlima bagi apa, Pak? Harta rampasan perang. Nah, jadi Abu Bakar mengatakan seperlima. Sampai begitu, Pak. Kenapa? Karena menjaga ahli waris tadi loh, supaya mereka tidak ditinggalkan dalam keadaan miskin, ya, fakir. Nah, jadi jumhur boleh sepertiga ke bawah, jangan sepertiga ke atas. Mainnya bagian, masya Allah ya. Itu kalau orang kaya. Dan dia imannya seperti sahabat begini, Pak. Iman sahabat jangan ditanyakan, Pak. Terus kalau tidak dalam keadaan sakit menjelang kematian, boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Iya, masya Allah. Kalau dalam keadaan tidak sakit menjelang kematian, para ulama mengatakan boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Umar pernah mensedekahkan separuh hartanya, bukan angka, ya kan? Separuh, ya, masya Allah. Abu Bakar bahkan pernah mensedekahkan seluruh hartanya. Tapi jangan ini, Pak, ya. Ini itu nggak boleh dilakukan kecuali imannya seperti Abu Bakar. Nah, gitu loh. Para ulama mengatakan begitu. Apa? Abdurrahman bin Auf, masya Allah, itu orang-orang yang luar biasa. Sebenarnya kekayaan Abdurrahman bin Auf dengan Abu Bakar As-Siddiq lebih kaya Abdurrahman bin Auf. Tapi kenapa Nabi sampai mengatakan tidak ada orang yang lebih mulia dari Abu Bakar setelah dia sedekahkan hartanya ini? Ya karena tadi orang yang bersedekah setelah Abu Bakar, mereka meniru Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang yang pertama kali, Pak. Maka orang-orang akan meniru Abu Bakar semuanya. Jadi gitu ya. Di hukumnya boleh. Sudah selesai, Pak? Oh, sudah lewat. Maaf. Ya. Kita lanjutkan ya, Pak ya. Nanti di pertemuan berikutnya. Begitu. Keenakan baca hadis ini, masya Allah ya. Kita cukupkan sampai di sini, Pak ya. Sampai di sedekahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.